Yang pertama adalah mengenai kronologi kasus. Pada tahun 2013, Setiabudi Tejo Cahyono, mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, menghadapi proses hukum akibat dugaan suap dalam kasus korupsi bantuan sosial Bandung. Ia kemudian menunjuk Joko Sriwidodo sebagai advokat untuk mendampinginya dalam proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, dalam perjalanannya, Setiabudi mengaku tidak menerima pendampingan hukum secara optimal. Ia merasa diabaikan dalam masa-masa krusial dan menyatakan tidak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana mestinya. Joko telah melantarkan kliennya Setiabudi seperti tidak membuat nota pembelaan atau pledoi, tidak hadir saat Setiabudi diperiksa, hingga jarang hadir dalam persidangan. Padahal, Joko sudah menerima honorarium yang cukup tinggi. Selain itu, Joko juga sempat memberikan janji kepada Setiabudi bahwa dirinya akan mendapatkan hukuman yang ringan, yang mana janji seperti itu dilarang dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Karena merasa dirugikan, istri Setiabudi kemudian melayangkan pengaduan resmi ke Dewan Kehormatan Pradi DKI Jakarta pada Desember 2013. Baik, selanjutnya terkait dengan tinjauan kode etik profesi advokat. Tinjauan kode etik profesi advokat merupakan salah satu kajian yang penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar bagaimana menjadi seorang advokat yang profesional dan juga dapat dipercaya dengan integritas yang tinggi. Yang pertama, seorang advokat harus memiliki kepatuhan terhadap hukum, yang pastinya advokat diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati sistem hukum. Kemudian ada pula kemandirian dan integritas. Ketiga ada kerahasiaan, dan yang keempat adalah kepentingan klien, yaitu advokat harus mengutamakan kepentingan klien dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil serta-merta harus memberikan nasihat hukum yang terbaik dan berusaha untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi klien. Masuk pada kasus ini, hal yang serupa dirasakan oleh Joko, di mana ia seorang advokat yang tidak menjalankan tugasnya ataupun kewajibannya kepada Setiabudi sebagai kliennya. Dalam hal ini, kepentingan klien tidak diperhatikan. Selanjutnya adalah larangan konflik kepentingan. Seorang advokat juga dilarang melaksanakan tugasnya dan terlibat sesuai dengan apa yang menimbulkan konflik kepentingan, baik antara klien dengan klien maupun antara kepentingan pribadi advokat dengan kepentingan kliennya tersebut. Yang keenam, yang paling penting adalah profesionalisme. Advokat harus menunjukkan sikap profesional dalam berinteraksi dengan klien, rekan sejawat, dan pihak lain. Ini termasuk menghormati waktu, etika, komunikasi, dan menjaga reputasi profesi. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga adalah tanggung jawab sosial. Seorang advokat juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada keadilan sosial dan juga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Oke, halo, nama saya Gino Mulyansuma Rangkir dan di sini saya akan menjelaskan terkait penyelesaian pelanggaran kode etik. Yang pertama, di sini ada peran Komisi Yudisial. Ia melakukan investigasi etik setelah OTT KPK. Yang kedua, menemukan pelanggaran serius terhadap KEPPH, yaitu yang pertama menerima suap yang sama dengan melanggar integritas, independensi, dan keadilan. Lalu berikutnya ada permintaan gratifikasi seksual yang artinya juga melanggar kesopanan dan perilaku terpuji. Yang kedua, sanksi etik oleh MA, yang bisa dibilang juga sanksi etik oleh Mahkamah Agung. Komisi Yudisial merekomendasikan pemberhentian tetap tidak terhormat. Dan kedua, Mahkamah Agung menyetujui dan memutuskan Setiabudi diberhentikan secara tidak hormat. Lalu yang kedua, dicabut seluruh hak dan jabatannya sebagai hakim. Baik, untuk selanjutnya mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat, yaitu melalui jalur Dewan Kehormatan Advokat Indonesia. Nah, di mana apa sih peran Dewan Kehormatan Advokat Indonesia ini? Yang pertama, sesuai dengan pasal 1 huruf E Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, Dewan Kehormatan memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kode etik advokat itu sendiri, serta menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat apabila dia melanggar kode etik. Kemudian Dewan Kehormatan juga memiliki tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat berdasarkan pasal 10 ayat 1 Kode Etik Advokat Indonesia. Kemudian Dewan Kehormatan cabang atau daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama atau Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir, yaitu berdasarkan pasal 10 ayat 3 Kode Etik Advokat Indonesia. Kemudian Dewan Kehormatan berperan penting juga dalam menjaga kehormatan, integritas, dan profesionalisme advokat sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia.
Dan yang kedua ada sanksi oleh Dewan Kehormatan Pradi. Yang pertama, sanksi atau tindakan yang dapat dijatuhkan oleh DKO atau Dewan Kehormatan Advokat Indonesia terhadap advokat yang menelantarkan kliennya. Seperti pada kasus Setiabudi Cahyono ini, sebagaimana diatur pada dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Advokat, yaitu berupa 1. Teguran lisan, kedua teguran tertulis, ketiga pemberhentian sementara dalam jangka waktu yaitu 3 bulan sampai 1 tahun, dan kemudian yang keempat adalah pemberhentian tetap dari profesinya. Ataupun profesi advokat ini bisa harus melakukan pelatihan ulang kembali. Kasus Setiabudi Tejo Cahyono yang merupakan mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung menunjukkan bahwa adanya pelanggaran serius terhadap kode etik profesi hakim. Setiabudi terbukti menerima suap berupa uang miliaran rupiah, fasilitas hiburan seperti karaoke dan spa, serta perabotan rumah dinas yang jelas bertentangan dengan kewajiban hakim untuk bersikap tidak tercela dan menghindari segala bentuk gratifikasi dari pihak berperkara. Perbuatan Setiabudi tidak hanya melanggar aturan kode etik yang tertuang dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua KY tahun 2009 serta Peraturan Bersama tahun 2012, tetapi juga merusak citra peradilan yang sedang berupaya dipulihkan oleh Mahkamah Agung. Ia dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan denda 200 juta. Kasus ini juga berdampak pada pihak lain yang terkait, termasuk hakim dan pengacara yang terlibat, yang juga dikenal sanksi disiplin dan hukum karena melanggar kode etik profesi dan undang-undang yang terkait. Saran yang dapat saya berikan, yang pertama ialah 1. Penegakan kode etik yang tegas harus dilakukan secara konsisten dan tegas tanpa pandang bulu untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan etika. Hakim dan aparat penegak hukum perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai kode etik dan bahayanya korupsi agar dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam tugasnya. Yang ketiga, pengawasan dan transparansi. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan terhadap perilaku hakim dan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik, termasuk penerimaan hadiah atau gratifikasi. Yang keempat, sanksi tegas dan preventif. Penerapan sanksi tegas seperti pemberhentian dengan tidak hormat dan hukuman pidana harus dijadikan contoh agar menjadi efek jera bagi pelanggar kode etik profesi. Yang kelima, pemulihan citra peradilan. Mahkamah Agung dan lembaga terkait harus terus berupaya memulihkan citra peradilan dengan meningkatkan adanya integritas hakim dan transparansi proses peradilan.